Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari pertama Ramadan dan dengan ini pula waktu penayangan latihan i'rab Tamis 2 dipindah ke ba'da subuh atau agak dikasih jeda waktu antara subuh dengan sekitar 20-25 menit ya setelah subuh ya, insya Allah sampai paling lama sampai jam 6 ya, sekitar 35 paling lama 40 menit ya, insya Allah setiap harinya sampai selesai juz 30 ya. Kalau sudah selesai juz 30 baru kita akan buka materi Tamis 3 ya. Jadi sekarang saya kasih kesempatan untuk latihan bersama-sama ya. Jadi makanya dikerjakan ya. Ini ketika menghadiri live streaming yaitu dikerjakan dulu. Jadi siapapun yang bisa dikerjakan. Tinggal dikoreksi ketika sedang menyaksikan live streaming ya. Nggak apa-apa diposting di grup untuk membuktikan kalau saya tahu kalau sudah bekerja gitu. Kalau sekarang kan saya tidak tahu apa sudah sedang dikerjakan atau belum. Yang besok insya Allah kan al-lail. Ya hari sekarang ini kan ad-duha. Ya jadi kan punya waktu 24 jam untuk al-lail. Jadi di store saja dulu di Facebook sebagai pemberitahuan kalau saya tahu mengerjakan begitu di grup. Ya. Jadi sekarang ad-duha dengan asumsi saya sudah selesai, sudah latihan, maksudnya sudah dicoba. Ketika ini sedang berada di depan catatannya untuk mengoreksi yang sudah dikerjakan, ya, yang sudah dikerjakan. Apakah cocok? Kalau ada yang keliru, kelirunya di mana, ya? Ditulis kalau salah, salahnya di sini. Tulis begitu dalam kurung. Oh, yang benar begini, ya. Biar tahu. Oh, ini salah saya di sini. Jangan dihapus, jangan ditulis. Jadi kan belajar. Kalau ketika buka buku lagi, kelihatan oh saya sebelumnya salah sini. Biar nanti ke depannya kesalahan itu tidak terulang. Terulang lagi tidak apa-apa, diluruskan dengan ditulis kesalahannya di mana, benarnya di mana. Jadi kita belajar dua kali kan, belajar salahnya kita di mana dan belajar yang benarnya, cara benarnya itu seperti apa, ya. Jadi kalau tidak dicoba tidak akan bisa ya. Kalau tidak dicoba akan ketinggalan jauh sama kayak ya. Maksudnya tidak akan ketinggalan insya Allah asalkan menyimak baik-baik, asalkan mencoba ya, latihan ya. Yang penting latihan. Apapun yang dicoba kan latihan ya. Ya insya Allah kalau ya, jadi dicoba dulu. Kemudian kalau ada yang bingung ditanya di grup ya. Kalau Bapak dia begini saya kira paham semua. Ya, jadi ditanya dulu di grup ya. Kalau ada yang bingung, ada yang kurang paham, didiskusi di grup. Maksud grup itu juga diskusi ya. Jadi saya tidak paham yang ini, tolong jelaskan ya. Begitu nanti yang lain juga dengan pertanyaan, siapa tahu orang lain punya pertanyaan yang sama sehingga ditanyakan sehingga bisa menjawab pertanyaan yang lain. Ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ya. Ya, ini adalah ibtidaiyah lagi-lagi. Lagi-lagi saya di awal presentasi itu merekap dulu seluruh ayat ya, satu surat atau bagian surat. Kalau misalnya suratnya panjang, bagian surat yang dibahas hari ini direkap bagaimana pembagian kalimatnya ya. Berarti ini ada wadduha wal laili idza saja, berarti ini ada sumpah dan jawabannya. Ini masih kalimat sumpah ya, masih kalimat sumpah. Kemudian jawabannya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yutika rabbuka fatarda. Ya, ini semua adalah jawaban dari sumpah yang di awal ayat. Wadduha wal laili idza saja ya. Kemudian dijawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya. Ma wadda'aka rabbuka itu jawaban. Kemudian al-atfu meneruskan fiil maqala dengan fiil nafi maqala. Nah, ada yang nanti kita ini kenapa sumpah tapi tidak dijawab dengan penekanan? Kan biasa kalau sumpah
wal asr inna, ya ada sumpah, ada ini, atau enggak ada taukid. Kenapa? Karena ini dalam kalimat negatif. Lihat sumpahnya ada di jumlah maktufah yang ketiga, ya. Jumlah maktufah kedua kan wa ma qala, masih negatif. Yang pertama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka negatif. Wa ma qala negatif. Tapi lihat di kalimat positif dia ada penekanan. Walal akhiratu, la di situ, ya, itu la qasam, ya. La qasam atau jawaban dari qasam, ya, dia jawaban dari qasam. Penekanan yang digunakan untuk menjawab qasam. Selalu begitu, ya. Entah dia dijawab dengan jumlah ismiyah, dijawab dengan jumlah fi'liyah, dia selalu ada penekanan. Karena di awal sumpah dengan sumpah, maka jawaban sumpah juga harus menyeimbangkan. Kan disumpah, di awal disumpah, maka ketika menjawab sumpah dengan penekanan juga. Contohnya innal insana, ya. Kalau ini walal akhirat, la itu la sumpah, yang taukid kan masuk, tapi sumpah, ya. Kalau di kitab nahwu dibilang la qasam, ya. Untuk sebagai jawaban dari sumpah di awal ayat, ya, di awal ayat. Al akhiratu khairul laka minal ula. Tuh. Kemudian la saufa, ya. Kemudian diulang lagi la. Dilihat semua kalimat positif, semua kalimat positif ada sumpahnya, ya. Ada penekanannya, wala saufa, ya. La saufa yu'tika rabbuka fatardo. Lihat. Nah, untuk ketika bertemu fi'lul mudhari, dia ketemu la, ya. La saufa, ya, la. Lam, ya, penekanan untuk menyeimbangkan dengan sumpah yang ada di awal ayat. Ya, kemudian kalimat baru, alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka ailan fa'agna. Ya, ini semua istinafiyah, ya, terpisah dari dua, ya. Ya, terpisah dari dua. Kemudian dibuat kalimat baru lagi, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Ini jadi 3 kalimat, ya. Jadi 3. Nah, ini diperiksa apakah ada yang membuat ini minimal dulu. Ini minimal, apakah ada yang tugasnya seperti ini. Jadi ada jawaban. Kalimat pertama, jumlah ibtidaiyah adalah sumpah dan jawabnya. Kemudian kalimat kedua, jumlah kedua, ya. Jumlah kedua adalah, ya, alam yajidika yatiman sampai fa'agna, ya. Kemudian jumlah ketiga syarat dan jawab. Fa'amal yatima fala taqhar wa masaila fala. Yang ketiga ini memang ini minimal kalimat jumlah pertama dan jumlah kedua, wadduha, sumpah dan jawab, dan alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dhalan fa'ada. Minimal 2 ini saja, yang tiga poin ini. Ya, jadi sumpah dan jawab sumpah dan alam yajidika. Kalau itu benar, alhamdulillah, berarti itu sudah bagus, ya. Kalau sudah benar di sini, alhamdulillah sudah bagus, ya, sudah mulai ini, ya. Iya, adapun yang ketiga ini emang berat, yang fa'amal yatim nanti saya jelaskan. Ini memang agak ada beda, ya. Jadi dia harus dengan dia ada ilmunya udah ini levelnya tinggi, yang bagian ketiga, ya, yang bagian ketiga. Yang pasti ini targetnya untuk yang tamis 2 wadduha sampai fa'agna. Itu minimal harus tahu itu, ya. Tahu dalam hal memisahkan, tahu dalam hal, atau minimal kalau belum tahu pisah pun, tahu cara mana yang jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah yang terpisah, mana jumlah ismiyah yang terpisah. Ini kan lihat, ma wadda'aka rabbuka itu kan jumlah fi'liyah 1. Kemudian jumlah fi'liyah 2, qala. Kemudian al-akhiratu khairul laka minal ula, jumlah ismiyah. Kemudian yang 3 itu kan, 3 jumlah kan. Jumlah keempat, yu'tika rabbuka fatardo. Yu'tika rabbuka, jumlah keempat. Jumlah kelima, tardo, ya kan? 5 jumlah. Jumlah keenam, yajidika. Jumlah ketujuh, awa. Jumlah ke-8, ini minimal. Ini minimal sudah tahu ada berapa jumlah di seluruh ini. Ada berapa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian kalau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, apakah dia bagian dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau tidak? Itu, ya. Itu minimal sekali tamis 2, ya. Jadi silahkan diskusikan, ya, di grup, ya. Kalau misal bingung atau bagaimana. Karena kalau diskusi itu lebih merangsang otak, ya, berpikir. Jadi juga analisa, ya. Ini ya, begini.
Kemudian ini sudah pernah kita bahas ya, tapi dibahas kembali karena ini ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya. Wa di sini ini adalah jumlah ibtidaiyah, qasam dan jawabannya ya. Wa qasam ad-duha muqsam bih ya. Ya. Kemudian alaihinya jawab sumpah adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala saufa ya. Terus ya wa al-atfu untuk al-lail itu wanya al-atfu. Nah, ya wa al-atfu al-laili masih isi dari sumpah yang digunakan terhadap apa? Sumpah yang digunakan apa? Ya, idza saja dzaraf madzruf ya sekaligus jumlah syarat dan jawab karena idza kan asyartu dengan jawaban yang dikira-kirakan tidak ada jawaban. Idza saja apa? Tidak ada kan? Fa apa? Tidak ada kan? Dikira-kira. Terhubung pada fiil sumpah aqsamu ya, aqsamu ya bil laili ya, idza saja ya. Wa aqsamu bil laili idza saja ya. Jadi itu dan aku bersumpah dengan malam demi waktu duha dan juga aku bersumpah demi waktu malam ketika dia telah gelap ya. Ketika telah sunyi, ketika dia telah sunyi yaitu tenang, telah tenang. Malam itu kan tenang ya, ketika dia telah tenang karena semua orang beristirahat ya, karena dia telah sunyi atau tenang ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini adalah jawaban qasam atau muqsam alaihi ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini berarti ada berapa jawabannya? Yang pertama, ma wadda'aka rabbuka. Ya, ini kalimat pertamanya jawaban qasam, ma wadda'aka rabbuka ya. Ma an-nafi wadda'a fi'lul madhi dhamir huwa yaitu setelahnya rabbuka. Lihat kalau fi'il ya mudhari atau madhi ya, yang huwa atau hiya ya, dia entah ada di depannya persis, huwa atau hiya ya, huwa atau hiya. Dia ada di depannya persis atau sudah disebutkan di belakang sehingga tidak disebutkan lagi di depannya ya. Di sini dia belum pernah disebutkan wadda'a. Ka kan bukan. Ka adalah maf'ul sudah jelas ya. Kolom 25 menempel pada fiil adalah maf'ul ya bagi fiil tersebut. Jadi oh bukan. Ka kolom 25 maf'ul bukan. Lihat lagi depannya ada robbuka. Itulah yang menjadi representasi dari domir huwa dari wadda ya. Wadda. Ya. Ka menjadi maf'ul pertama. Ka menjadi maf'ul ya. Lupa di sini ya. Wadda ka maf'ul, kemudian wa menyambung fi'il dengan jumlah fi'liyah yang sudah ada ya. Menyambung jumlah fi'liyah dengan jumlah yang sudah ada ya. Ma an-nafi menegatifkan kembali fi'il qala ya, fi'lul madhi dhamir huwa kembali kepada rabbuka ya. Ya, kembali kepada rabbuka. Qala itu ya benci ya, marah atau benci. Tentunya maf'ulnya engkau ya, maf'ulnya kembali lagi kepada ini ya, iyyaka ya, kembali kepada iyyaka ya, kembali kepada anta, engkau ya. Jadi Allah bersumpah ya, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya sebab turunnya surat ini karena celaan orang-orang musyrik Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW setelah ada jeda setelah ada jeda ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat. Riwayat pertama ketika itu Rasulullah sedang sakit 1 malam 2 malam sehingga tidak sholat malam. Pas waktu itu kan sholat malamnya masih wajib. Rasulullah tidak sholat malam karena sakit. Kemudian di 2 hari itu tidak datang wahyu ya. Kemudian datang ada yang mencela Rasulullah SAW, dibilang wahai Muhammad, setanmu itu sudah meninggalkan, maksudnya setannya itu malaikat Jibril sudah pergi meninggalkanmu. Langsung saat itu juga Allah turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, terus ya.
Ya itulah sebab turunnya. Sebagian riwayat lain menyatakan bahwasanya sebab turun surat ini adalah karena sempat malaikat Jibril tidak tidak menurunkan wahyu. Jadi ada jeda antara wahyu ini turunnya surat ini dengan surat sebelumnya. Ya, jadi ada jeda sampai-sampai orang musyrik bilang mencela Rasulullah kalau beliau ditinggalkan Tuhannya, ya. Ditinggalkan Tuhannya. Makanya ma wadda'aka rabbuka, ya. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak pula Tuhanmu membencimu. Jadi ada yang bilang kalau Rasulullah sudah dibenci Tuhannya. Ya, kan mereka menuduh Rasulullah berdusta. Maka Tuhan yang membencinya, maka tidak menurunkan lagi wahyu. Nah, itulah ini maka Allah jawab seluruh eh, apa tadi? Tuduhan dusta tadi dengan diturunkannya ayat ini, ya. Dengan diturunkannya ayat ini. Nah, ini juga sebagian ulama juga menyatakan bahwa ketika menurunkan surat ini Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk yang asli, ya. Malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, lanjut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Berarti masih melanjutkan yang ketiga, ya. Jumlah yang ketiga sebagai jawab sumpah, ya. Dua pertama negatif. Ma wadda'aka wa ma qala, ya. Ma wadda'a negatif, wa ma qala. Dua pertama negatif, ketika dia masuk positif langsung ada lam qasam atau taukid yang sudah ya gitu ya. Tapi di sini dia qasam, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Jadi yang ketiga, jawaban dari sumpah kalimat ketiga adalah berupa jumlah ismiyah dengan diawali lam, ya. Qasam, jumlah ma'tufah, dia masih menyambung jawaban qasam yang tadi. Wa al-atfu, ya, untuk sebagai huruf yang digunakan untuk menyambung. Lam qasam, ya, jawaban positif. Karena tadi negatif kan, tidak ada yang, kalau negatif bagaimana bisa di penekanan. Di sini di penekanannya ketika dia kalimat positif. Al-akhiratu menjadi mubtada. Ya, lagi-lagi lihat ya, awal kalimat isim, ya, berarti dia menjadi mubtada. Khairun khobar, ya. Khairun khobar, ya. Nakirah ketemu al-ma'rifah ketemu nakirah, ya. Al-ma'rifah al-akhiratu khairun khobar, ya, nakirah. Ya, laka jar majrur terhubung pada khairun, minal ula jar majrur terhubung pada khairun, ya. Jadi khairun kan dia isim tafdil, melebihkan sesuatu, ya. Pasti minimal dia punya satu, ya, minimal dia punya satu jar majrur. Khairun lebih baik dari apa kan? Dari apa? Kadang-kadang bisa ditambah satu lagi untuk kamu, ya. Misalnya seperti ini, al-akhiratu khairun lebih baik minal ula, dari ula itu kehidupan yang sebelum akhirat adalah kehidupan dunia, ya. Jadi akhirat lebih baik, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, ya. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang ula, yang permulaan, yang mula-mula, yang sebelum. Akhirat kan akhir, ula mula-mula, ya. Akhir-akhir mula-mula, ya. Al-ula yang permulaannya itu dunia. Nah, tapi sebenarnya sudah selesai khairun minal ula itu sebenarnya sudah selesai. Cuman ditegaskan lagi dengan tambahan jar majrur lagi, laka, untukmu, ya. Ya, untukmu, ya. Imam Ibnu Katsir, ya, membawakan hadis tentang keutamaan akhirat daripada dunia yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Umar Ibnul Khattab, ya, masuk kepada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati bahwa beliau tiduran di tikar. Tiduran di tikar, tidak punya permadani. Di rumah tidak ada tidur langsung di tikar di lantai sambil berbaring di sisi kanan, ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, ya Rasulullah, lawit takhizata firasan awsara min hadza, ya. Seandainya wahai Nabi, wahai
Rasul Allah, ya. Andaikan engkau punya permadani, maka lebih baik daripada tikar ini, ya. Kan kamu seorang rasul, dia harusnya harusnya pakai permadani saja, jangan pakai tikar. Maka Rasulullah SAW menjawab, mali walid dunya wa mali dunya wa mali, ya. Apa urusannya dunia denganku? Ya, apa urusanku dengan dunia dan apa urusan dunia denganku? Ya, itu ininya ya. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya yaitu Allah, ma masali wa masalud dunya illa karakabin saro, ya, fi yaumin saifin, ya, fastazallu tahta syajaratin sa'atan min naharin, ya, summa roha wa tarakaha, ya. Ya, permisalan antara dunia dengan aku bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh, ya, yaitu seorang seorang yang menempuh perjalanan di siang hari, kemudian dia mendapati panas, lalu dia dapati pohon, lalu dia duduk di bawah pohon, kemudian dia istirahat sebentar, lalu dia meninggalkannya. Ya, jadi untuk apa ya permisalan ini? Kalau misalkan kita selagi misalnya berjalan ke Pohuwato, ya, misalkan tidak ada oto, misalkan naik sepeda atau naik onta atau naik ini, kemudian panas, capek, kita pasti lihat pohon. Kita pasti lihat pohon, diikat ontanya dan kita istirahat di situ, duduk di pohon. Ketika kita mau istirahat di pohon itu, apakah kita mempercantik pohon, kita bawa sofa kasih itu, bikin bangun istana dulu di situ? Tentu tidak, karena bukan sini, ini masih pit stop, masih persinggahan, rest area. Nah, itu macam rest area di Jakarta. Rest area ya biasa. Apa yang bisa mau ini di situ? Cari cari istirahat, istirahatnya biasa, tapi belum stok di situ. Orang kafir mengira inilah tujuannya. Jadi padahal ada kereta yang bakalan jemput dia, dijemput paksa, yaitu kematian, untuk dibawa ke tempat tujuannya. Ya, kalau dia tidak bawa bekal, dia disiksa. Kalau dia bawa bekal, dia diberi pahala. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi meskipun boleh pakai permadani apa, cuman yang diambil Rasulullah, yang dicontohkan beliau, beliau hendak ya zuhud, berlaku zuhud dengan ini, ya, dengan tidak bermewah-mewahan, ya, tidak bermewah-mewahan, meskipun boleh, ya, selama tidak melalaikan, tidak lupa terhadap tujuan utamanya, maka boleh, ya, dan selama tidak menyombongkan diri dengan nikmat tersebut, ya. Lanjut, wala saufa yu'tika rabbuka fatardur. Nah, ini yang keempat, ya, wa al-atfu melanjutkan lagi jawaban kosam. Ya, jadi jawabannya banyak sekali, ya. Jawaban sumpah tadi wala saufa yu'tika. Lagi-lagi dengan lam. Kalimat positif, ya. Kan tadi negatif 2, positif 2. Lam saufa istiqbal berarti setelahnya pasti fi'lul mudhari, ya, awamilul mudhari saufa kan. Yu'ti, ya, yu'ti, maksudnya bukan awamilul mudhari, ya. Maksudnya huruf yang pertanda, kalau awamil itu dia membawa sesuatu, mengubah i'rab, ya. Maksudnya itu istiqbal. Kalau setelahnya itu dia pertanda akan datang mudhari, ya. Bukan membawa amil, bukan sebagai amil, bukan sebagai membawa sesuatu, mengubah i'rab terhadap mudhari, ya. Karena dia jelas marfu. Yu'ti mudhari marfu dhamir huwa sekaligus sebagai fa'ilnya, yaitu robbuka di awal ayat tadi. Lihat, ya. Sekarang ini robbuka di depan, ya. Yu'tika robbuka, ya. Lihat kan dhamir huwa kan dicari. Ke depannya ka, ternyata dia maf'ul, ya. Ka itu maf'ul, robbuka menjadi fa'ilnya, ya. Fa al-atfu, ya, al-atfu dari saufa, dari yu'ti, untuk tartib, untuk urutan, ya. Setelah Allah berikan kepadamu, ya, wala saufa yu'tika, ya. Setelah Allah berikan kepadamu, ya, berbagai nikmat, fatordo, maka dengan pemberian Allah tersebut engkau pasti akan ridho, ya. Ya, engkau akan ridho, ya. Yaitu pemberian Allah di akhirat,
ya di akhirat, ya. Jadi di akhirat pasti kita akan ridho dengan pemberian Allah di akhirat. Di dunia, barang siapa yang ridho dengan apapun yang diberikan Allah di dunia, misalkan kalau dia miskin, dia bersyukur dengan sedikit yang dia punya, maka syukurnya itu lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan. Nilai di sisi Allah itu lebih besar daripada yang Allah berikan padanya. Bagaimana juga orang kaya. Misalkan ada orang kaya dapat 1 miliar, dia mengucap alhamdulillah dengan benar-benar alhamdulillah, ya, maka alhamdulillah itu di sisi Allah lebih tinggi daripada 1 miliar. Karena 1 miliar cuma dunia. Alhamdulillah akhirat. Nah itu ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi pemberian di dunia kalau disikapi dengan amalan akhirat, ya, maka dia lebih tinggi, ya, dan pasti lebih puas, ya, lebih ridho karena dunia, ya kita harus ridho, ya, maksudnya ridho akan pemberian Allah apapun. Cuman namanya dunia pasti ditinggalkan, kalau bukan kita meninggalkannya, ya dia meninggalkan kita, ya, apapun dunia, ya. Jadi itu ini. Makanya tardo, ya, maka engkau akan ridho, ya. Ya. Kemudian di sini kalimat baru al-istinafiyah, alam yajidika yatiman fa'awa, ya. Di sini kalimat baru. Kemudian Allah mulai menyebut-nyebutkan nikmatnya agar Rasulullah bergembira dengan bergembira terhadap Allah mengingatkan kembali nikmat-nikmat Allah terhadap beliau. Kan beliau tadi sudah dicela orang-orang musyrik, maka Allah jangan lupakan kalau Allah pun punya berbagai macam nikmat di dunia sebelum nikmat di akhirat. Alam yajidika yatiman fa'awa, ya. Istifham, ya. Jumlah istinafiyah, ya, lam huruf jazm, ya, maka lam huruf jazm awamilul mudhari, setelahnya harus mudhari majzum karena lam menjazmkan mudhari. Domirnya huwa yaitu rabbuka sudah ada, ya, sudah disebutkan sebelumnya. Yatim ka menjadi maf'ul pertama, yatiman menjadi maf'ul kedua, ya. Fa al-atfu itu urutan, ya, urutan lagi, ya, al-atfu sebagai urutan lagi, ya, urutan setelah yajidika yatiman, setelah dia mendapatkan engkau yatim, ya, fa'awa, maka dia melindungimu, ya, maka dia melindungimu, ya, karena ketika ayah Rasulullah SAW wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Setelah beliau setelah beliau dilahirkan, maka meninggal ibunya, ya. Kemudian beliau dipelihara kakeknya sampai berusia 8 tahun, ya. Jadi Allah jaga terus, ya. Lahir dalam tanpa ayah, setelah lahir belum lama ibunya meninggal, Allah tidak biarkan yatim, ya, anak yatim dikuasakan Allah terhadap kakeknya, ya, Abdul Muttalib, ya. Kemudian setelah kakeknya wafat dan beliau dewasa, beliau Allah nikahkan dengan Siti Khadijah yang punya, nanti ada di yang kedua ini, ya, setelah ini yang kedua. Setelah ini Khadijah yang berada, pedagang yang berada. Kemudian ketika beliau dakwah ditolong oleh paman beliau, ya, paman beliau, ya, sampai bahkan setelah kakeknya pindah ke pamannya, kan, Abu Thalib, ya, sampai umur 20-an tahun, 24, ya, sampai 24 tahun, ya. Abu Thalib sangat berjasa kepada Rasulullah dari kecil sampai dewasa, ditolong. Bahkan ketika 40 tahun, 20 tahun kemudian Rasulullah jadi rasul, diangkat sebagai rasul, masih ditolong Abu Thalib, tapi Abu Thalib tidak mau masuk Islam, ya. Makanya sedihnya Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal dalam keadaan tidak sempat masuk Islam, ya. Ya, awa fi'lul madhi dhamir huwa
sekaligus fa'ilnya yaitu robbuka. Ya. Wa kemudian masih melanjutkan ya jumlah maktufah al-atfu wa wajada. Ya, jadi ini masih Allah mengingat-ingatkan nikmatnya. Wajadaka sama wajadaka maf'ul pertama dolan. Di sini bedanya maf'ul keduanya dolan. Fahada fa urutan. Kemudian ya dan Allah mendapatimu dalam keadaan belum tahu apa-apa ya. Belum tahu apa-apa. Kemudian Allah menunjukimu. Allah menurunkan kepadamu Al-Quran. Ya, Allah menunjukimu fahada. Fi'lul madhi domir huwa yaitu Rabbuka sebagai fa'ilnya. Kemudian lagi wawajadaka. Ya, kemudian dia mendapatimu ailan. Ya, berkekurangan. Ya, fa'agna. Maka dia mencukupimu. Ya, lihat ya. Mencukupimu. Ya, mencukupimu bukan bahkan Rasulullah itu sebenarnya kalau Rasulullah mau sudah kaya, punya ratusan onta, gonimah ketika perang disyariatkan adanya gonimah, maka ketika Rasulullah berperang, bahkan ketika ketika lahir yang menjamin rizki Rasulullah, lihat tidak punya ayah, lahir dalam keadaan tidak punya ayah, Allah yang menjamin rizkinya. Bahkan ketika di dalam perut, kita sudah dijamin rizki oleh Allah, ya, dicukupi rizki kita, ya, bahkan masih di dalam perut kita tidak bisa berusaha. Keluar, Allah masih jamin ke pamannya, ke kakeknya, ke pamannya, sampai ketika menikah bersama Siti Khadijah, ya, masih dicukupi, ya, dicukupi juga. Ketika masuk Islam, maksudnya ketika diturunkan Islam kepada beliau, ada syariat ghanimah dan beliau mendapati hidup dengan hal tersebut. Ya, hidup dengan hal tersebut. Tapi yang beliau dapatkan dari ghanimah hasil harta rampasan perang, langsung kebanyakan beliau sedekahkan. Ya, sebagaimana kita ketahui di Aisyah meriwayatkan bahwasanya tidak ada roti gandum di rumah Rasulullah. Tidak ada roti gandum. Bahkan Rasulullah itu puasa Senin Kamis, Senin tiap atau puasa di hari-hari lain, ditanya pagi-pagi ada makan untuk siang ini atau tidak. Kalau tidak ada puasa, ya, sampai segitunya ya. Padahal mampu Rasulullah langsung disedekahkan kebanyakan ya, untuk Islam ya. Ya, jadi kekayaan hati ya di sini. Jadi fa'agna diberikan kekayaan hati juga ya di sini ya. Jumlah ma'tufah wa al-atfu wajada sama ka beda di sini maf'ulnya ailan, atfu agna ya. Fa itu tartib ya. Setelah Allah dapati engkau kekurangan, kemudian ya fa itu urutannya, maka Allah mencukupimu ya. Madhi domir huwa yaitu rabbuka. Ya, di sini ini yang agak ini yang agak namanya harus perlu ilmu yang level agak tinggi ini. Nah, di sini adalah jumlah istinafiyah ya, syarat dan jawab. Apa yang Ibu baca di sini, fa ammal yatima fala, ini adalah jawabannya ya. Ini adalah jawabannya. Fa di situ, fa kan ketemu dua syarat. Fa jawab syarat sebenarnya itu, tapi dia disebut fa fasihah ya. Fa fasihah yaitu membawa jumlah syarat yang dikira-kira. Ini adalah jawaban dari syarat. Kalimat lengkapnya ya. Idza kana haluka kadzalika yatiman wa dolalan wa fakiron ya. Kalaulah dahulu kondisimu sebagai anak yatim, sebagai orang yang belum tahu apa-apa, belum mengetahui petunjuk. Dolalan itu belum mengetahui petunjuk. Wa fakiron ya, dan dulu engkau fakir, fala takhar yatima ya, maka jangan engkau bentak orang yatim sebagaimana dahulu engkau pernah yatim. Fala tanhar as-saila, jangan engkau bentak, jangan engkau dan jangan engkau bengis terhadap orang yatim, dan jangan engkau hardik ya,
orang yang bertanya tentang ilmu, ya kan dahulu kan Rasulullah tidak tahu apa-apa, lalu Allah turunkan wahyu sehingga mengetahui petunjuk. Maka kalau ada yang bertanya kepada beliau tentang syariat Allah, jangan dihardik, fala tanhar, jangan dihardik. As-saila ada dua maknanya, ya, dan bisa cuman di sini lebih dua maknanya. As-saila itu yang minta-minta, yang minta makanan, ya, atau minta sesuatu, itu sail. Saya minta ini, ya. Ya, saya meminta ini, itu ini. Atau sail juga bisa bersoal jawab, menanyakan, ya. Jadi bisa dua makna sail, orang yang bertanya atau orang yang meminta sesuatu, ya. Dua-duanya boleh masuk di situ, jangan dihardik. Kalau ada yang meminta, ada yang minta-minta, apalagi bertanya tentang ilmu dan tahu dia bukan mendebat, ya. Jangan dihardik, ya. Apalagi orang yang niatnya untuk menuntut ilmu, jangan dihardik. Ya. Kemudian fahadits binikmati rabbik. Ya, lihat di sini semua adapun yang di dalam ayat, yang di dalam Quran, maf'ulnya didahulukan. Al-yatima maf'ul muqaddam. Ya. Fala takhar, ya. Aslinya itu jumlah fi'liyah. La takhar al-yatima, itu ya. La takhar al-yatima. La tanhar as-saila. Ya. Hadis binikmati rabbik, ya itu ya. Jadi ini didahulukan, ya. Di sini, ya. Fa fasihah karena dia adalah jawaban dari syarat yang dikira-kira. Amma asyartu yatima maf'ul muqaddam dari takhar, ya la nahiyah, la larangan, jazimah menjazimkan mudhari, takhar mudhari majzum, domir anta sekaligus fa'ilnya, ya, dan ini serupa dengan tanhar. Jadi saya sudah tidak mengulang lagi karena sama, ya. Karena serupa, ya. 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 Kemudian binikmati rabbika jar majrur, nikmati rabbika mudhaf mudhaf ilai, rabbika mudhaf mudhaf ilai terhubung kepada hadis, ya. Lagi-lagi ya, kalau dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan Allah, nikmat Tuhanmu, hadis, ya, maka sebarkanlah, ya. Utarakanlah atau katakanlah, ya. Ya, jadi itu beritakanlah. Fa fazaidah, ya, hadis fi'lul amr domir anta, ya. Ya, itu ini jadi lagi-lagi yang berhubungan dengan ini binikmati rabbika itu ternyata terhubung kepada hadis, ya. Sampaikanlah nikmat Tuhanmu, ya, sampaikanlah nikmat terhadap nikmat Tuhanmu, ya. Ya, demikianlah, ya, surat Ad-Duha, ya. Insya Allah mudah-mudahan yang dua itu mudah, yang tiga saya tahu agak sulit ini karena beda, yang ada yang ininya beda. Jadi saya harapkan yang dua tadi bisa koreksi atau mudah-mudahan benar, apalagi bisa benar, ya. Dua ini kalimat ketiga memang susah, yang kedua mudah-mudahan saya harapkan benar. Dan besok subuh insya Allah dilanjutkan kembali al-lail. Ya, tolong dilatihan dulu, kan kita punya banyak waktu ini, tidak ada ini masa punya 1 jam, setengah jam, 2 jam tidak punya untuk latihan, ya. Jadi apapun dicoba saja, dicoba. Masa tidak kalau tidak pernah coba tidak akan pernah bisa, ya. Dicoba dulu al-lail, temukan dulu fiil, ya. Temukan fiil, temukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kemudian dilihat-lihat terjemahan ini bagian mana pemisah, mana kalimat baru. Ya, nanti kalaupun tak salah tidak apa-apa untuk kalimat baru, yang penting lingkari itu jumlah fi'liyah dari mana sampai mana. Stop, ada wa atau ada apa, ada jumlah fi'liyah yang lain, ya, atau jumlah ismiyah lagi. Ya gitu ini. Jadi dilihat begitu. Kalau misalnya sumpah, pasti ada jawaban sumpah macam tadi ini. Walail sumpah, mana DP selesai sumpah di mana? Jawaban sumpah di mana? Jawaban sumpah itu mana saja, ya. Kalau ada wa dan dia masih bagian dari sumpah macam di sini ad-duha, maka tulis dia ini masih bagian tagandeng. Baru akhirnya macam alamnya jadika. Oh, sota pisah, ya. Karena ditanya. Kan tadi kan pernyataan, sekarang sudah kalimat pertanyaan. Nah, ini juga ketika kalimat pertanyaan dan pernyataan itu sudah beda, ya. Istinafiyah itu sudah, ya. Karena sebagaimana bahasa Indonesia ada kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Itu dua kalimat yang berbeda. Dua pernyataan satu kalimat, pertanyaan satu kalimat, ya. Jadi demikian. Itu di antara yang mudah.
ya. Jadi kalau memahami, kalau ada pertanyaan pasti dia kalimat baru. Dan kalau ada pertanyaan, misalkan ada jawabannya, jawabannya itu pun kalimat baru lagi, ya. Jawabannya kalimat baru lagi karena dia bukan bagian dari pertanyaan kan. Setelah tanya selesai jawab, maka dia kalimat baru lagi. Ya. Ya, semoga dimudahkan, semoga paham ya. Semoga bermanfaat. Ayo latihan ya, coba di store di grup, diskusi di grup ya. Saya mau lihat yang mengerjakan yang mana. Al-Lail ya. Insya Allah besok subuh 5.20, 5.15, 5.20, 5.25 sekitaran itu selesai jam 6 lewat 5 maksimal. Ini 6 lewat 7 lewat sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.